Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aprilia Nazuli Janti, mahasiswa semester 6 Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzah Wadi. Nah, jadi di video ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa sih itu komunikasi bisnis. Nah, di sini kan ada dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Pertama, di sini saya akan membahas tentang komunikasi dulu. Apa sih itu komunikasi? Ya, kata komunikasi ini sudah terdengar tidak asing lagi ya teman-teman. Di sini pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan seismotika yang bisa kita pahami bersama. Nah, manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Sejak dilahirkan pun dan belum bisa bicara, manusia sudah bisa melakukan komunikasi. Seperti bayi misalnya, ketika popoknya basah, lapar, haus, atau sedang sakit, dia menangis. Nah, di sini dia menangis itu sebagai upaya mengkomunikasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah, lalu di sini ada kata bisnis. Selain komunikasi, di sini juga ada kata bisnis. Bisnis ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan atau kegiatan yang bisa dilakukan perorangan maupun kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan bisnis melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun jasa. Nah, jadi di sini komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa terjadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah. Komunikasi juga terjadi secara internal antara atasan dan bawahan dan sebaliknya atau selevel. Nah, masalah yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau usaha. Pada proses jual beli terjadi komunikasi yaitu tawar-menawar atau mengenai berbagai persyaratan yang sedang dinegosiasikan. Nah, di sini menurut Purwanto tahun 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dunia bisnis itu sangat luas, mulai dari pedagang kecil, pedagang besar, skala lokal, nasional, sampai internasional. Kemudian pedagang kecil yang menjajakan barangnya pada dasarnya adalah melakukan komunikasi bisnis. Pengusaha besar atau kecil yang membuat surat-surat penawaran kepada mitra atau langganannya adalah berkomunikasi bisnis juga. Komunikasi antara pedagang yang menjual atau menjajakan barang dagangannya dimulai dari menarik perhatian calon pembeli, tersenyum, menyapa, dan menunjukkan barang yang akan dijualnya atau biasa disebut dengan attention. Nah, bila sudah ada perhatian dari calon pembeli, pedagang akan meningkatkan dan memperkenalkan barangnya agar muncul rasa suka atau yang disebut dengan interest. Nah, setelah berhasil memunculkan rasa suka tersebut, pedagang akan meningkatkan jadi keinginan untuk membeli dan akhirnya kalau sudah cocok akan terjadi transaksi atau action jual beli. Nah, proses ini yang dalam ilmu marketing itu disebut dengan AIDA atau Action, Interest, Desire, and Action. Nah, pada tahapan-tahapan itulah terjadi suatu komunikasi bisnis. Nah, kemudian dengan demikian dapat dipahami betapa pentingnya komunikasi dalam berbisnis. Kemudian menurut Katz tahun 1994, komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Nah, istilah bisnis dalam hal ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Oleh karena itu, Pace dan Paulus tahun 1998 menggunakan istilah komunikasi organisasi dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.
Nah, adapun hambatan komunikasi yaitu pertama, ada kredibilitas komunikator rendah. Yang kedua, kurangnya memahami latar belakang sosial dan budaya. Yang ketiga, kurangnya memahami karakteristik komunikan. Yang keempat, berprasangka buruk. Kemudian yang kelima, verbalistis. Yang keenam, komunikasi satu arah. Yang ketujuh, tidak digunakan media yang tepat. Kemudian yang terakhir, perbedaan bahasa. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.